Dan ketika Pak Jokowi bilang sabar itu ada batasnya, langsung Deddy Sitorus itu mau mengajak ngopi Pak Jokowi. Hai guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya guys. Video kali ini aku masih ajak kalian untuk melihat berita yang ramai ya, yaitu perbincangan mengenai Deddy Sitorus. Di video sebelumnya itu kalian sudah melihat ya, di mana Deddy Sitorus mengatakan bahwa ada utusan yang menghadap mereka memberitahu supaya Pak Jokowi tidak dipecat dan Pak Hasto mundur dari PDI Perjuangan. Nah, itu ditanggapi oleh Pak Jokowi ya. Pak Jokowi meminta supaya Deddy Sitorus itu membuktikan perkataannya, dan di situ juga ditanggapi oleh Puan Maharani. Nah, terkait dengan Pak Jokowi yang meminta Deddy Sitorus untuk membuktikan perkataannya, di sini Deddy Sitorus malah ingin mengajak Pak Jokowi ngopi bareng nih untuk siap ungkap sosok yang diutus, siapa nih yang diutus. Tapi Pak Deddy Sitorus tuh ingin mengungkapnya secara empat mata seperti itu ya kepada Pak Jokowi. Sedangkan para netizen nih ingin Deddy Sitorus ini mengungkap di media seperti itu supaya semua orang mengetahui, wah siapa nih yang diutus gitu kan. Pada penasaran gitu ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung simak video berikut ini. Deddy ngajak Jokowi ngopi untuk klarifikasi atau membuka siapa utusan dari Jokowi yang katanya minta Hasto mundur dan Jokowi jangan dipecat. Waduh, baru ditantang oleh Pak Jokowi. Ayo dong sebutkan namanya siapa. Lah kok Deddy Sitorus sudah gemetar dan ngajak Pak Jokowi ngopi kalau mau tahu siapa utusannya. Loh, kan kalian buka di media, kalian buka biar viral. Kalian fitnah. Lah kalau kalian mau ngasih tahu, tinggal buka di media, diviralkan, ini orangnya, ini fotonya. Lah kok ngajak ngopi? Kenapa? Takut ya? Panik ya? Mau klarifikasi sama Pak Jokowi? Aduh. Saya yakin semua daripada kalian pasti masih ingat kalau misalnya beberapa hari yang lalu ada Jenderal Perang Ateng yang keluar-keluar teriak-teriak di press conference ngomong bahwa ada utusan yang datang kepada geng Ateng untuk minta geng Ateng itu memecat yang namanya Sekjen Hoho yang lagi mendekam di Hotel Prodeo itu, dan juga untuk tidak memecat yang namanya Pak Jokowi. Nah, apa yang disampaikan oleh Jenderal Perang Ateng ini akhirnya disambutkan sama Pak Jokowi dan digomongkan. Pak Jokowi ngomong, ya udah siapa sih, buka aja. Dan dia bilang bahwa saya difitnah, dicaci sama ini. Saya diam, tapi diamnya juga ada batasnya. Nah nih, si Jenderal Perang Ateng, dia kayak kelojotan sendiri ya. Dengan tantangan yang diberikan Pak Jokowi, dia ngomong kayak gini. Mengajak Pak Jokowi ngopi. Gaya opo Jenderal Perang Ateng? Kalau misalnya kemarin lu kan keluar-keluar depan media, teriak-teriak di pers bahwa ada utusan dan segala macam, istilahnya melemparkan sebuah tudingan ya kan, depan umum. Ngapain mesti sembunyi-sembunyi sama Pak Jokowi gitu ya? Mesti ngopi gitu. Buka aja di depan pers. Wah, ini loh buktinya. Ini loh utusannya. Ini loh yang disampaikan. Ya masa gambar aja logo Ateng, ternyata mentalnya tempe. Emang sih tempe sama Ateng itu selalu related, jadi ya nggak heran. Astagfirullah. Ini polanya sama ya, yang dibangun antara Hasto dengan Deddy Sitorus ya. Kemudian ada lagi namanya Koni ya. Polanya sama. Ada yang datang kemudian memerintahkan jangan sampai memecat Jokowi, kemudian jangan kalau bisa Hasto dipecat, dan nanti ada ancaman ada 9 kader PDIP yang akan masuk penjara. Orangnya siapa? Diungkapkan aja. Ini kalau kayak gitu kan bisa aja kayak ngarang gitu. Nih bikin karangan bebas itu. Siapa orangnya? Ungkapin aja siapa orang yang kayak gitu. Jadi kan misalnya gini loh. Orang-orang gerakan, orang-orang partai itu udah biasa sih bikin yang namanya intelijen dan kontra intelijen. Jadi gini loh, misalnya saya ingin membuat supaya nama saya ini terkenal, kemudian ada orang yang pura-pura benci, ada yang pura-pura mendukung ya kan. Dan nanti ada orang yang pura-pura benci saya, kemudian marah-marahin saya gini, nanti ada yang mendukung ya kan. Itu udah biasa dilakukan. Jadi seolah dibikin apa namanya, seolah nanti ini ada yang datang nih utusan Jokowi, padahal tidak terkonfirmasi siapa orangnya ya kan. Jadi apakah benar orangnya suruhan Jokowi, bisa dikonfirmasi apa tidak,
bisa nggak dibuktikan secara hukum kan gitu toh. Ini kalau hanya pasti, kalau saya kan bisa juga ngomong ini saya alhamdulillah kemarin didatangi oleh Pak D. Jokowi karena saya mendukung Pak Jokowi sebagai fansnya yang luar biasa. Tapi saya nggak mau ngasih tahu sama orang lain Pak Jokowi datang ke rumah saya langsung dan memberikan apresiasi kepada saya karena saya mendukung Pak D. Jokowi. Kemudian setelah itu ada lagi datang utusannya Mas Gibran karena saya juga udah mulai mendukung Mas Gibran karena mungkin Mas Gibran senang. Ada yang datang ke kantor saya, utusannya Mas Gibran, kemudian mengucapkan apresiasi dan memberikan semangat supaya tetap usahanya tetap lancar dan sukses. Setelah itu kemudian datang lagi ada utusan khusus dari Pak Presiden Prabowo, ya kan. Utusan khusus Pak Prabowo ini mengucapkan terima kasih kepada saya karena sebelumnya saya nggak dukung Pak Prabowo. Saya dukung Ganjar dan Mahfud, tapi sekarang saya mendukung Pak Prabowo sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden dan tidak pernah mencaci maki dan tidak pernah merendahkan, tidak pernah bahkan mendukung program-program Pak Presiden Prabowo walaupun ada kritik-kritiknya. Jadi kalau FYP video saya ini kalau memuja-muja kok FYP, kalau seandainya tidak ada pujian ya nggak ada FYP. Kalau saya mengkritik, jadi ada video saya itu ada video kritik terhadap pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran itu nggak FYP. Tapi kalau memuji-muji itu FYP. Jadi Pak Presiden Prabowo datang kepada saya. Nah kan bisa aja saya ngarang-ngarang seperti itu toh. Kan nggak ada bukti. Ya toh? Kan saya bisa ngarang Pak Jokowi sama tim utusan Pak Jokowi datang ke rumah saya, datang ke kantor saya. Pak Prabowo datang ke kantor saya, utusannya Gibran datang ke kantor saya. Bisa ngarang kayak gitu. Semua orang bisa ngarang-ngarang kayak gitu. Dan apalagi ini kan berbasis tuduhan, ya kan. Ini udah menuduh dan itu ada nuansa fitnahnya itu. Nah, mestinya ini juga harus dibuka dan masukkan aja ke ranah hukum. Kalau memang itu terbukti ternyata kayak gitu dan memang ada Pak Jokowi menyuruh dia tuh ada buktinya, videonya atau pertemuannya, itu silakan dibuka gitu loh. Kalau kayak gini aja hanya sekedar omong-omong ini ya ini yang namanya omon-omon, betul kata Pak Prabowo. Itu hanya omon-omon doang dan masyarakat menjadi dipropaganda, masyarakat diadu domba. Masyarakat jangan mau yang kayak gini-gini nih. Jangan percaya karena ini hanya omongan saja. Jangan percaya, jangan sekali percaya. Kecuali ini dibawa ke ranah hukum dan itu terbukti ingkrah baru. Kalau memang terjadi baru kita dukung orang-orang seperti ini. Tapi kalau seandainya hanya omon-omon begini doang akhirnya membuat masyarakat terbelah. Wah, ternyata Jokowi yang nyuruh itu. Ternyata padahal kan kita nggak tahu kebenarannya apa gitu. Parah. Kalian masih ingat video ini kan? Ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Saya ngomong terus loh, tapi ada batasnya. Nah, di situ Deddy Sitorus mengatakan bahwa ada utusan untuk memecat Hasto Kristianto dari Sekjen PDIP dan untuk tidak memecat Bapak Jokowi. Karena kata Deddy Sitorus ini dari kader-kader PDIP itu akan ada 9 kader lagi yang akan berurusan dengan KPK. Kalau saya rasa lebih dari 9 deh Pak. Mungkin Pak Deddy sendiri juga akan terseret. Dan ketika Pak Jokowi bilang sabar itu ada batasnya, langsung Deddy Sitorus itu mau mengajak ngopi Pak Jokowi. Ada apakah gerangan? Kok Deddy Sitorus kayak kelihatan takut gitu loh. Coba kita simak. Oh, ternyata gini toh. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tak menerima pra-peradilan terhadap KPK karena tidak mengusut Deddy Sitorus, politikus dari PDIP. Dan anehnya lagi, pada saat pemilu tahun 2019, Deddy Sitorus itu maju sebagai calon legislatif atau caleg yang memiliki dana sebesar 4,83 miliar. Dan di situ saat kampanye, Deddy Sitorus itu malah menggunakan atau menyewa helikopter yang menelan anggaran sekitar 3 miliar. Nah, jika dibandingkan dengan biaya kampanye Deddy Sitorus yaitu 4,83 miliar, itu bahkan
tidak mencukupi untuk dana kampanye tersebut. Terus dananya dapatnya dari mana coba? Dan selain itu istri dari Deddy Sitorus ini tertangkap kamera menggunakan semua tasnya itu barang branded semua. Namun dalam LHKPN Deddy Sitorus yang diunggah KPK, harta bergerak lainnya dari tahun 2019 sampai tahun 2003 itu hasilnya nihil. Sebenarnya ada apa ya dengan KPK? Nah, sekarang coba kita rinci ya. LHKPN 2021 itu adalah 15,5 miliar. Sedangkan LHKPN tahun 2022 itu sekitar 18,9 miliar. Nah, kenaikan yang begitu signifikan kan dalam waktu 1 tahun itu selisihnya 3,44 miliar. Nah, dan total lonjakan dalam 5 tahun itu lebih dari 14 miliar. Nah, coba kalau kita hitung dari gaji seorang DPR nih ya. Nah, gaji pokoknya itu 4,2 juta per bulan. Nah, terus tunjangan jabatan dan berbagai fasilitas lainnya yaitu 61,9 juta per bulan. Jadi total penghasilan bulanan adalah 66,1 juta. Dan total penghasilan selama 5 tahun atau 60 bulan itu adalah 66,1 juta dikalikan 60 yaitu 3,966 miliar. Nah, kenapa di situ KPK tidak mau mengusut harta kekayaan Deddy Sitorus? Jangan-jangan bagi Deddy Sitorus KPK itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi KPK itu adalah kelompok pembela korupsi. Delogo. Kita sudah melihat videonya guys ya, dimana tanggapan dari Jokowi yaitu meminta supaya Pak Deddy Sitorus mengungkapkan siapa ini yang diutus gitu. Terus dari situ Pak Deddy Sitorus menanggapi lagi dan akan mengajak Pak Jokowi ngopi-ngopi cantik gitu guys ya. Di sana beliau akan mengungkap siapa yang mengutus, siapa yang diutus lebih tepatnya ya. Oke, kalau menurut kalian gimana nih guys video yang barusan kita simak ya? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!